Halo kandidaters, selamat datang di University Story bersama dengan aku, Dinda. Oke, beberapa hari yang lalu aku di reach out dengan teman-teman dari University Story untuk berbagi cerita soal pengalaman studi di Eropa, khususnya di Finlandia. Aku Dinda, sekarang sedang menjalankan studi master di University of Oulu, Master of Education and Globalization. Sebenarnya aku punya concern tentang sistem pendidikan sejak SMA, tapi aku S1 mengambil hubungan internasional. Setelah lulus, aku mengambil kerja di NGO bersama dengan NGO di Yogyakarta bernama Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, di sana aku bertemu dengan banyak guru dan berbagi perspektif lah tentang pendidikan dan sistem pendidikan itu sendiri. Akhirnya membuat aku untuk S2 mengejar kembali penasaran aku nih yang ada di SMA waktu itu, yaitu tentang sistem pendidikan. Karena aku di Finlandia, ini menjadi kesempatan yang bagus untuk aku bisa belajar tentang sistem pendidikan dari empunya begitu. Finlandia terkenal dengan sistem pendidikan yang bagus dan juga negara dengan tingkat happiness tertinggi begitu. Aku merasakan sekali perbedaannya seputar bagaimana kita didorong untuk menjaga balance antara pekerjaan dan dengan kehidupan, well-being begitu. Dan kenapa memilih LPDP sendiri? Sebenarnya tidak semata-mata ingin memilih ya, tapi dari berbagai beasiswa yang aku coba, aku keterimanya di sini. Jadi ya somehow itu kayak takdir juga. Cuma yang aku identify adalah networking di LPDP itu sangat bagus. Jadi kalau kita mau melakukan suatu project di masa depan, itu akan menjadi pintu masuk yang paling beneficial dari sini gitu, dari networking ini gitu. LPDP ini aku lolos setelah percobaan keempat dan rasanya ya pasti seneng lah ya karena akhirnya bisa terwujud untuk studi. Tetapi setelah aku sampai sini, euforia itu harus segera aku reda karena kayak banyak sekali hal yang harus aku persiapkan di sini, dari membuat kamar aku sekarang ini menjadi homey, nyaman untuk belajar, dan juga adaptasi cuaca dan adaptasi di kehidupan sosialnya. Perbedaannya adalah negara ini sangat concern sama well-being dan work-life balance. Dan itu sudah aku rasakan. Meskipun kita kuliah, anak-anak student itu nggak didorong untuk melulu kuliah, tetapi kita justru didorong untuk ayo bergabung dengan berbagai kegiatan yang sudah terfasilitasi dengan baik di sini, begitu. Salah satunya ada, misalnya di universitasku ada Unimove. Itu semacam komunitas yang dia bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga, dari yoga, terus dance juga ada, terus aerobik dan lain sebagainya. Bahkan itu juga ada instrukturnya. Nah, kita hanya perlu membayar membership dengan biaya student yang lebih murah, dan itu sudah terkoneksi dengan berbagai tempat olahraga yang ada di kota ini gitu. Jadi aku melihat kebersatuan gitu ya, terintegrasinya antara kegiatan-kegiatan di sekolah, di kuliah dengan apa yang ada di city, di kota ini tuh sangat kuat gitu. Selain dari kegiatan keolahragaan, ada juga kegiatan kultural yang sangat aku wow sekali gitu. Karena kayak aku nyampe di sini, Oulu ini kotanya sangat sepi ya, sangat hening. Coba deh. Ini padahal masih siang, jadi kayak nggak ada suaranya sama sekali gitu. Dan ini di awal aku kayak agak bingung ya, kenapa sih kok Oulu sangat quiet gitu. Tapi di suatu hari aku kayak coba browsing ada apa sih di Oulu, dan ternyata di city center terutama itu ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita hadiri dan itu free. Ada yang berbayar juga, tapi most likely free. Jadi berarti sistemnya yang ada di sini seperti itu. Kita harus aktif mencari apa yang ada di kota. Nah, intinya adalah di sini aku melihat bahwa di Finland itu sangat mengusung well-being
Jadi nggak kerja melulu, tapi harus imbang, dan imbangnya itu harus dengan hobi salah satunya ya, hobi atau kegiatan-kegiatan kultural. Dan itu sangat menyatu dengan komunitas-komunitas yang ada. Itu sih yang aku rasakan dari in general, poin pertama. Lalu yang poin kedua di perkuliahannya. Jadi aku baru seminggu masuk di sini, dan hal yang membedakan masa orientasi di Finland dan di Indonesia adalah orientasi sangat didorong untuk kita semua hadir gitu. Karena orientasi ini krusial untuk kita bisa menyusun ekspektasi bersama antara guru, dosen, dan mahasiswa atau siswanya. Dan uniknya adalah ciri khas dari yang aku lihat dari Finland adalah kita boleh untuk menegosiasi deadline dari tugas, asal dengan alasan yang masuk akal, misalnya pekerjaan seperti itu, atau di hari yang sama ada banyak deadline begitu. Itu boleh dinegosiasikan asal tidak dinegosiasikan setelah deadline lewat gitu. Itu harus diomongin di sebelum deadline itu. Pada prinsipnya mereka menginginkan kita untuk tetap responsible sama tugas-tugas kita, tapi mereka bisa fleksibel. Yang penting kita berkomunikasi bersama lain gitu. Jadi aku melihat di sini mereka sangat mengutamakan esensi gitu ya, esensi dari yang penting kamu paham, tapi kalau kamu ada kegiatan yang lain itu bisa dinegosiasikan gitu. Yang ketiga, segala informasi terkait, nggak hanya terkait perkuliahan ya, terkait apapun itu tersusun dengan rapi. Kuncinya adalah kita harus membacanya dengan baik dan dengan teliti. Jadi somehow itu bagus karena kayak kita nggak perlu bingung-bingung, terutama kayak aku orang internasional, maksudnya dari pendatang dari luar negeri datang ke sini ya surviving, tapi ada panduan itu sangat membantu gitu. Ada satu skill, yaitu skill membaca itu memang harus dimiliki untuk bisa survive di sini gitu. Sabar membaca dan memahami itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki untuk bisa survive di sini. Dari kesulitan yang aku hadapin adalah most likely cuaca. Dingin itu memang hal yang baru untuk aku, dan aku pernah baca artikel bahwa dingin itu bisa mempengaruhi psikologi seseorang menjadi down dan lain sebagainya. Itu somehow aku rasain kemarin. Kesulitan yang lain adalah tentunya culture shock. Itu aku kira aku dulu bisa menanganinya, tapi ternyata ya welcome. But aku juga belajar dari orang-orang dari sini. Kalau ada kesulitan gitu, kita harus secara kreatif menemukan jalan keluarnya. Ada satu hal yang penting ya. Aku menjalani ini untuk bisa sampai mendapatkan beasiswa LPDP dan studi di sini, itu perjalananku panjang. Tapi teman-temanku ada yang bisa langsung dapat gitu ya, itu tergantung luck. Tapi siapapun kita semua, pesanku adalah dalam perjalanan ini kita perlu tahu grounding alasan gitu, alasan kenapa sih kok kita harus studi lanjut di tempat yang itu sangat berbeda dengan kita gitu. Karena itu akan banyak tantangan-tantangan yang akan kemudian mempertanyakan gitu, kenapa sih kok aku harus melakukan ini, kenapa harus melakukan itu gitu. Agar kita bisa selesai sampai di titik akhir, menurutku mencari alasan atas apa yang kita lakukan, sedang kita lakukan sekarang itu jauh lebih penting dari sekedar menyiapkan esai dan lain sebagainya kayak gitu. Selamat mencari makna dan semangat untuk kalian semua, semoga sukses. For your information, aku bikin video-video tentang isu pendidikan dan pembelajaran yang terjadi di Finlandia di akun Instagram bernama @bicarapendidikan_. Akun ini memang aku dedikasikan untuk mengkoneksikan pengetahuan yang aku dapatkan di sini kepada masyarakat di Indonesia, khususnya guru dan juga pemuda di sana. Dan jika kamu penasaran, bisa kamu cek. Dan terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.